Nenek panjenengan rumahnya mana? Ini Oh, rumahnya ini. Sendiri berarti di sini. sama istri. Oh, Tapi anak-anak pergi. Anak saya 2, yang sebelah saya itu Ngungsi? anak saya mungkinnya ke Lumajang. oh jenengan boten ikut. Ikut kemarin waktu banyak debu. Awal itu. Iya, 3 hari setelah erupsi debunya banyak. Saya nggak tahan, saya ikut ke sana. Sehingga setelah reda saya kembali lagi. Waktu hari Sabtu itu, waktu kejadian kan hujan deras kan, gelap seperti malam. Jadi dibarengi dengan hujan, sehingga abunya itu banyak, sehingga membawa material masuk ke rumah saya tadi. Itu jembatan belakang itu tertutup. Banjir ini rumah ini kan, yang sebelah sini kan kelepan dari belakang ini. Iya. Harapan Bapak terkait dengan kondisi saat ini barangkali Harapan saya ya semoga cepat pulih lah. sehat-sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Amin. Kemarin saya pergi ke sana dokter karena batuk sesak. Jadi ya sudah. Alhamdulillah sembuh lah sekarang. Dengan Pak siapa ini? Iya. Dengan Pak siapa? Nama saya Bunari. Bunari, Masya Allah Pak Bunari. Matur nuwun sangat, jazakumullah. Mohon maaf. Dari mana? Kami dari Solo. Kami dari Solo Jauh. ikut teman-teman yang di dapur umum itu. Jadi kita bagi-bagi tugas, ada teman-teman yang nyuplai bahan bakunya, ada teman-teman yang masak di tempat, ada teman-teman yang bagian kesehatan. Kalau saya nggak kerasan memang ke tempat pengujian ini terlalu banyak orang pengap. Tapi sayang dengan rumah sendiri. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya berada di posko teratas dari penanganan bencana Semeru di wilayah Kamarkajang. Saat ini saya bersama salah satu komandan lapangan dari TNI, Bapak siapa ini? Kapten JZI Muhammad Sandi Burhan. Alhamdulillah saya bersama beliau dan kita ingin bincang-bincang sejenak bagaimana kondisi Semeru saat ini. Baik, kami sampaikan untuk kondisi saat ini di atas ini. Jadi untuk kami sampaikan lokasi di Kamarkajang ini sebenarnya terkait efek Semeru itu memang berdampak semuanya. Hampir seluruh Candi Puro itu semuanya berdampak untuk di wilayah Kabupaten Lumajang. Namun untuk di desa Kamarkajang ini khususnya lebih berdampak parah ketika ada banjir susulan yang terjadi pada hujan lebat di malam Rabu. Nah setelah itu kemarin pun waktu saat terjadi erupsi susulan mungkin di sini kurang berdampak terhadap erupsinya karena arah angin itu ke arah Pronojiwo. Nah untuk di sini kembali terdapat hujan yang cukup besar sehingga terdapat banjir. Banjir ini membawa bahan-bahan vulkanis yang menimbun rumah warga. Kalau melihat aktivitas warga saat ini bagaimana Pak? 90% untuk warga di Kamarkajang khususnya sudah banyak yang mengungsi. Hanya beberapa warga yang menetap di wilayah Kamarkajang. Namun seperti kita ketahui juga tadi mungkin fakta di lapangannya masih ada warga yang kalau pagi ataupun sore datang untuk mengecek kondisinya. Kondisi rumahnya. Ya. Kalau para pengungsinya sendiri ini selama ini mereka belum ada yang kembali ke rumah masing-masing untuk bersih-bersih. Untuk bersih-bersih sebagian sudah ada, tapi itu wilayah yang
tidak begitu besar dampaknya ya, yang masukannya sekitar 1 meter lah. Cuman bagi warga yang berdampak aliran itu sampai dengan 3-4 meter, mereka masih belum kembali. Nah ini kalau kita ngelihat sepanjang jalan ini kan banyak sekali relawan-relawan yang juga ikut hadir untuk peduli Semeru ini. Nah harapan Bapak sendiri dari relawan-relawan ini bagaimana? Barangkali ada arahan juga untuk para relawan sehingga kita bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi. Baik, untuk relawan-relawan yang berada khususnya di wilayah Candipuro ini, mungkin saat ini akses ini sampai dengan kondisi aman masih harus kami tutup. Tapi kami sampaikan apabila memang ingin membantu, kami estimasi kami ketika relokasi atau suasana kondusif, maka efek pasca terjadinya bencana ini untuk di rumah-rumah terdepan itu mereka warga yakin saya masih membutuhkan bantuan dari rekan-rekan semua juga untuk pasca pemulihan. Ya, artinya relawan dibutuhkan untuk tenaganya ya untuk pasca pemulihan itu ya. Betul. Oh baik. Baik, terima kasih Pak Jendi Burhan. Alhamdulillah teman-teman, kita setidaknya sudah mendapatkan gambaran dan mudah-mudahan teman-teman dari TNI ini senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala dan selalu mendapatkan ridhonya karena semuanya berjuang untuk bersama untuk kebaikan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Baik, ini saja dari kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya berada di samping aliran sungai yang kata warga setempat dibuat oleh pihak pemerintah dalam rangka mengalirkan lahar dingin ketika turun hujan pasca erupsi Semeru. Dan kita lihat ini sekitar adalah suasana atau kondisi yang terdampak dari erupsi Semeru ini. Ada beberapa rumah yang kata warga setempat juga adalah tempat di mana beberapa orang sempat mereka mengamankan dirinya, namun juga kemudian terkena erupsi Semeru yang pada akhirnya warga setempat bilang ya masih ada beberapa orang yang kemungkinan ada di dalam dan mungkin sudah dalam keadaan wafat. Dan tadi hasil dari bincang-bincang dengan Bapak TNI, Pak Kapten Burhan, beliau juga menyampaikan bahwa ada yang dibutuhkan setelah atau pasca erupsi Semeru ini, yaitu relawan atau tenaga untuk bisa membantu warga setempat terkait agar rumah mereka masing-masing itu bisa digunakan kembali seperti sedia kala. Hanya saja masih menunggu lampu hijau dari pihak keamanan, khususnya dari pihak TNI, kapan itu akan dimulai. Demikian laporan kami. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari Sabtu 18 Desember 2021 kami dari Al-Islam Peduli berkesempatan kembali untuk menyalurkan bahan baku untuk dapur umum yang dikelola oleh teman-teman dari Hawariun Jawa Timur dan juga bekerja sama dengan Al-Islam Peduli, demikian pula dengan para relawan-relawan lainnya dari lembaga-lembaga lainnya yang berada
di lereng Gunung Semeru. Saat ini saya bersama Pak Yani. Beliau adalah salah satu komandan yang bertanggung jawab untuk dapur umum yang ada di sini. Dan kita sampaikan bahwa alhamdulillah hari ini kita menyalurkan tahap ketiga untuk bahan-bahan, diantaranya ada telur 19 kerat, kemudian ada mie, kemudian untuk kertas minyaknya, ada minyak 100 liter dan lain-lain sebagainya, yang tentunya ini semua dari para muhsinin yang insya Allah akan dinilai sebagai ganjaran dari Allah Ta'ala dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Saya minta Pak Yani barangkali bisa menyampaikan sepatah dua kata terkait dengan apa yang disalurkan ke dapur umum ini. Di sini saya sebagai korlap dapur umum di Lumajang, tepatnya di Desa Sumberbuluh, Kecamatan Candipuro, mengucapkan jazakumullah khairan kepada muhsinin yang telah menitipkan sedekahnya kepada dapur umum di Lumajang ini melalui Al Islam Media. Semoga selanjutnya para muhsinin bisa diberikan Allah kelebihan rezeki atas semua yang dititipkan kepada Al Islam Media dan dapur umum Hawariyun di Lumajang ini. Kiranya selanjutnya untuk bisa bersinergi dan bekerja sama, dan kita juga tetap mengharapkan dari para muhsinin, karena kebutuhan ini tidak akan berhenti sampai keadaan masyarakat di sini tercukupi dan normal kembali. Ya mudah-mudahan musibah ini segera berlalu dan Allah segera memberikan kebaikan atas musibah yang terjadi di Lumajang ini. Untuk hariannya berapa porsi yang di Pak Yani di dapur umum ini? Hariannya untuk hitungan beras kita per hari itu bisa minimal 300 kg. Kalau dijadikan porsi bisa sampai 3.000 porsi. 3.000 porsi setiap itu, hari iya, ya. Untuk 3 kali makan. Dan, itu minimal ya. Dan selama ini masyarakat banyak ya yang datang untuk mengambil. Ya, kita tidak membatasi itu warga, yang penting dari warga sekitar, dari warga Lumajang ini, terutama yang terdampak juga sih, dan tidak sekupnya tidak kepada warga tapi kepada relawan yang lain pun kita mempermudah untuk memberikan konsumsi atau makan pagi, siang, dan sore. Baik, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi gambaran untuk kita semua bahwa erupsi Semeru ini belum selesai, masih banyak yang terdampak, dan tentunya ini menjadi kesempatan kita juga untuk bisa turut andil dalam kebaikan, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, keistiqomahan untuk teman-teman yang standby di dapur umum ini. Demikian laporan kami dari Lumajang. Jazakumullah khairan katsiran, walhamdulillahirabbil alamin, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami sudah tiba di posko dapur umum kerjasama Hawariyun Jawa Timur dan juga Al Islam Peduli, demikian pula dengan relawan-relawan dari lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya. Dan saat ini saya bersama Pak Adi untuk menyampaikan beberapa hal tahapan perkembangan terkait dengan kegiatan kita dalam membantu pasca korban erupsi Semeru.
Pak Adi, saya minta tolong ini diceritakan apa yang sedang kita bangun di belakang ini. Baik, yang sedang kita bangun ini adalah 2 tempat yang dalam bentuk tenda. Satu tenda serbaguna yang di belakang berkapasitas kurang lebih 50 orang, dan ini adalah tenda peleton yang berkapasitas kurang lebih sekitar 15 orang. Fungsinya ini nanti digunakan untuk tempat pelayanan pembungkusan nasi. Yang belakang digunakan untuk tempat istirahat kru atau dari para relawan Hawariyun yang bertugas. Selama ini sebenarnya Hawari sudah berapa lama berada di lokasi ini? Baik, Hawari sebenarnya sudah ada sejak hari Ahad setelah pasca erupsi. Jadi kalau dihitung mulai sekarang kurang lebih hampir 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu ada di sini. Selama ini kan sudah ada di posko yang ada nikung yang di dapur umum itu. Bisa diceritakan kenapa kok ada tempat untuk berpindah ini? Baik, jadi selama ini kita ditampung oleh warga di sini. Jadi kita ya syukur alhamdulillah dan banyak-banyak berterima kasih kepada warga Sumberwuluh yang memberikan tempat untuk membuka dapur umum. Tapi karena banyaknya personil yang datang, kemudian banyaknya aktivitas, sehingga posko yang lama ini sepertinya kurang besar. Dan juga kemungkinan karena sudah 2 minggu mengalami erupsi dan penduduk ini misalkan yang punya rumah ingin kembali, jadi kita tidak sampai merepotkan atau mengganggu kalau kita sudah punya tempat sendiri. Dan syukur alhamdulillah tempat ini juga dipersilakan oleh warga juga untuk memakai karena tempat ini adalah tempat kosong sementara. Berarti tenda ini dipersiapkan untuk jangka panjang juga ini ya? Insya Allah demikian. Selama masyarakat masih membutuhkan kita, selama agnia atau para donatur ini masih percaya sama kita juga, maka kita akan tetap ada di sini. Kalau melihat dari tenda-tenda yang ada ini, kira-kira apa yang masih dibutuhkan ini Ustadz? Artinya untuk tenda kan sudah ada tenda untuk inapnya juga sudah siap, kemudian sebagai tempat yang relatif nyaman juga untuk para relawan, kemudian juga untuk aktivitas nanti hariannya karena akan terus banyak relawan yang di sini. Ini kira-kira apa saja Ustadz yang dibutuhkan? Baik, jadi alhamdulillah sudah berdiri. Yang jelas ini saat ada beberapa hal yang kurang. Satu, masalah penerangan. Jadi kita masih belum memasang listriknya, sehingga karena aktivitas kita itu dimulai sejak jam 1 malam. Baik. Jam 1 dini hari. Jadi kalau tidak ada penerangannya maka ya tidak bisa gitu loh. Jadi setelah ini kita pasang penerangan. Yang kedua, kita juga harus menyiapkan tempat tidur untuk para relawan supaya ketika bangun, kalau tempat tidurnya enak, nyaman, bangun tenaga fit, kita bisa melakukan aktivitas lagi. Untuk saat ini yang dibutuhkan berapa banyak untuk tempat tidur yang dibutuhkan? Sementara kami hanya baru ada sekitar 15, tapi idealnya itu kita harus menyiapkan kurang lebih 30. Artinya, jadi masih kurang 15 masih ada file bed lagi. Baik, teman-teman sahabat Al-Islam TV, ada kesempatan yang luar biasa untuk kita ikut andil dalam program membantu korban bencana yang ada di sini, karena memang masyarakat masih banyak yang mereka membutuhkan khususnya untuk konsumsi harian, makan harian pagi, siang, sore. Dan ini adalah dapur umum yang dikelola oleh Hawariyun dan rekan-rekan relawan yang lainnya, dan ada kesempatan kita untuk bisa berdonasi, yaitu menyiapkan penerangan, kemudian juga tempat tempat tidur yang kisaran berapa itu Ustadz per satunya harganya itu? Ya, jadi setelah saya melihat di marketplace itu satunya yang kualitas bagus itu 750. Baik, kesempatan yang sangat luar biasa untuk teman-teman semua, para muslimin, ibu bapak yang dirahmati Allah, untuk ikut andil dalam perjuangan. Kalau kita tidak bisa ikut terjun langsung di tempat bencana ini, setidaknya apa yang kita miliki, yang Allah rizkikan kepada kita, kita bisa melepas dan bisa memberikannya dalam perjuangan ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal-amal kita, perjuangan kita, bil khusus juga teman-teman yang sudah merelakan waktunya, ninggal keluarganya dalam perjuangan yang ada di wilayah lereng Semeru ini. Baik Ustadz, jazakumullah khairan katsiran. Amin, amin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan selalu semangat Ustadz untuk siap. terus berjuang di sini. Amin, baik, siap. mari Ustadz. Billahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.